Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok yang telah kami buat, yaitu mockup aplikasi traveling. Di sini kami beranggotakan 5 anggota. Yang pertama Muhammad Riki Effendi dengan NIM 18120605, Aziz Riza 18120608, Muhammad Ersad 18120588, Nur Purnomo Hadi 18120606 dan Arya Kusuma Wijaya 18120560. Gambaran umum produk dari aplikasi traveling ini adalah sebuah aplikasi berbasis mobile yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat, hotel, tiket bus, tiket kereta, dan lainnya yang dilakukan secara online. Alasan dibangunnya aplikasi traveling adalah agar lebih mudah dan cepat dalam pemesanan tiket maupun hotel tanpa mengantri di lokasi yang dituju. Tujuan dibangunnya aplikasi traveling ini adalah menghindari kerumunan dalam pemesanan tiket di masa pandemi COVID-19 dan meminimalisir penggunaan kertas yang nanti akan menumpuk menjadi sampah. Dengan adanya aplikasi traveling dapat membantu dan mencegah penumpukan sampah terutama sampah berupa kertas. Pemilihan platform aplikasi berbasis mobile agar pengguna lebih mudah hanya sekali install dalam pengoperasian tanpa mengetik URL atau alamat website yang perlu diingat. Selanjutnya, dalam creating persona, pengembangan desain dan prototipe dari aplikasi travel ini menyasar pengguna dengan persona aktif, muda, dan memiliki jiwa berpetualangan. Pada dasarnya juga aplikasi ini ditunjukkan untuk mereka yang seorang traveler, mahasiswa, dan pengusaha yang harus berpergian karena kepentingan bisnis ataupun pendidikan, dan juga mereka yang memiliki aktivitas berpergian yang cukup tinggi. Dilihat dari user yang disasar, maka target sistem ini untuk mereka yang sudah berusia 18 tahun ke atas. Dalam working scenario atau storyboard atau journey mapping, ada objektif dari register dan login akun. Actionnya adalah input data pribadi dan masuk akun yang sudah terdaftar. Ada dua question dalam objektif ini. Yang pertama, bagaimana jika user lupa dengan password maupun username nama. Terus bagaimana jika user memasukkan data pribadi tidak benar. Dalam happy moment, user dapat registrasi dengan cepat dan mudah tanpa menggunakan data pribadi secara lengkap dan detail. Pain point-nya, user harus mengingat username dan password yang sudah dibuat. Opportunities, jika mengalami lupa username dan password, user dapat mengganti username atau password berupa baru pada fitur lupa password atau username yang sudah terhubung dengan email user. Selanjutnya, objektif yang kedua, pemesanan kamar hotel. Dengan actionnya input data pemesanan kamar hotel seperti seperti tanggal check-in atau check-out, banyak kamar dan tamu, lokasi menginap, dan mencari hotel sesuai budget dan keinginan. Questionnya, bagaimana jika kamar hotel tiba-tiba penuh walaupun kita sudah pesan pada tanggal tersebut. Happy moment-nya, mendapatkan kamar hotel sesuai keinginan dengan harga terjangkau. Pain point-nya, kamar hotel penuh jika tidak cepat-cepat. Opportunities, menampilkan list hotel sesuai lokasi beserta rating hotel. Untuk objektif selanjutnya dari skenario working skenario atau storyboard atau journey mapping ini akan disampaikan oleh Muhammad Riki Effendi. Terima kasih untuk waktunya Mas Aziz ya. Saya terusin untuk objektif di journey mapping selanjutnya itu adalah pembayaran kamar hotel. Nah, untuk actionnya itu sendiri kita dapat bisa milih bintang hotelnya seperti apa, fasilitas hotelnya seperti apa, dan tipe bednya seperti apa. Nah, biasanya di hotel itu ada tipe bed yang single dan twin bed. Nah, untuk pembayarannya kami ada dua, yaitu ada dari Alfamart dan M-Banking. Nah, untuk questionnya biasanya nih untuk user yang bertanya-tanya, yang orang awam ya. Nah, jika user sudah membayar ingin batal, apakah akan ada jaminan uang kembali atau refund ya. Terus yang kedua, bagaimana jika user ingin mengganti tanggal walaupun sudah melakukan pembayaran. Nah, untuk happy moment, user merasa mudah dalam transaksi pemesanan hotel dan mengurangi penggunaan kertas atau nota. Nah, untuk pain point, trouble saat pembayaran dan pada via M-Banking maupun AutoPay.
Nah, untuk opportunities menampilkan notifikasi berupa bukti pembayaran yang berfungsi untuk ditunjukkan pada resepsionis ketika check-in. Nah, ini adalah pemesanan tiket pesawat. Nah, di pemesanan tiket pesawat ini untuk action-nya itu kita biasanya memilih bandara sama kelas, ada kelas ekonomi, terus yang VIP atau yang apa ya, terus ada yang banyak kursi dan jam terbangnya. Nah, untuk question-nya itu sendiri itu adalah bagaimana jika mendadak ganti jadwal. Dan yang kedua, bagaimana jika ketinggalan pesawat atau kita terlambat nih. Nah, untuk happy moment, user merasa senang memesan tiket pesawat dengan mudah dan cepat tanpa perlu mengantri berjubel-jubel. Nah, untuk pain point, trouble sama ya kayak yang di hotel, trouble pembayaran via m-banking atau outlet Alfamart. Nah, untuk opportunities menampilkan bukti booking tiket dan ditunjukkan oleh petugas bandara yang sudah dipilih. Yang selanjutnya adalah pemesanan kuliner atau restoran. Nah, untuk actionnya itu adalah memilih berdasarkan nama kuliner, tempat kuliner, dan rating bintangnya seperti apa dan harganya kita mau apa. Dan poinnya ini biasanya jika sudah memesan makanan, apakah bukti yang didapat untuk mutaya kita sudah pesan? Maksudnya di sini tuh ya itu ada buktinya tidak gitu ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana jika ingin membatalkan pesanan makanan. Terkadang kita udah pesan makanan tiba-tiba pengen yang lain. Nah, gitu. Biasanya question yang orang-orang itu seperti itu ya. Nah, untuk happy moment. Happy moment user merasa senang dan kenyang dalam memesan makanan dan dapat dilakukan dimanapun. Untuk pain point, menunggu lama pesanan makanan jika mengalami antri yang cukup banyak. Untuk opportunities, mengambil notifikasi pesanan makanan yang diorder dan bukti pembayarannya. Nah, selanjutnya adalah pemesanan tiket destinasi wisata. Untuk actionnya itu kita memilih kota tujuan, nama destinasi, dan menginputkan data pribadi dan pembayarannya ya. Nah, untuk questionnya, apakah setelah membeli tiket ada masa berlakuan atau kadaluarsanya pada sesuai hari pembelian. Dan yang kedua, apakah uang sudah dibayarkan akan hilang jika user tidak datang ke wisata tersebut. Nah, untuk happy moment, user merasa senang dalam masa tiket wisata tinggal scan barcode tanpa berlama-lama mengantri membeli tiket masuk. Nah, pain point-nya barcode QR tidak terdeteksi oleh sistem dan trouble dalam pembayaran. Untuk opportunities menampilkan aktivitas riwayat pemesanan tiket wisata dan bukti booking. Dan selanjutnya adalah pemesanan tiket kereta. Untuk tiket kereta ini kita memilih kota atau stasiun, keberangkatan dan jadwal dan kursi yang mau kita pilih nih. Nah, untuk questionnya itu ada apakah jika sudah bisa dibatalkan dan yang kedua apakah jika terlambat tiket akan hangus. Dan untuk happy moment kita merasa senang memesan tiket kereta dengan mudah tanpa perlu mengantri berjubel-jubel. Untuk poin-poinnya sama ya untuk trouble pembayaran metode maupun outlet Alfamart. Untuk opportunities menghilangkan notifikasi berhasil dibayar dan riwayat pemesanan. Nah, yang terakhir untuk journey mapping-nya itu ada pemesanan tiket bis. Nah, di pemesanan tiket bis ini actionnya kita milih kota atau terminal dan jadwalnya mau kapan dan kursinya mau yang depan atau belakang. Nah, untuk questionnya itu apakah jika sudah memesan bisa dibatalkan, dan yang kedua apakah jika terlambat tiket akan hangus. Nah, happy momennya user merasa senang memesan tiket kereta dengan mudah dan cepat tanpa perlu mengantri berjubel-jubel sama yang awal tadi ya. Pain point itu sama juga trouble pembayaran metode m-banking atau outlet Alfamart. Untuk opportunities-nya menampilkan notifikasi berhasil dibayar dan riwayat pemesanan. Di struktur alur. Dalam aplikasi traveling ini ada menu utamanya 4, profil, home, dan chat, dan pemesanan. Di profil ini ada 4 menu lagi. Di sini ada login, daftar, dan edit profil. Lalu home itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menu, yaitu ada tiket kereta, tiket bis, tiket pesawat, hotel kuliner, tempat wisata, dan berita terupdate. Terus yang menu chat. Di menu chat ini ada pesan chatting. Lalu pemesanan. Pemesanan itu ada notifikasi dari pemesanan atau setelah pemesanan nanti ada pemberitahuannya.
User flow menu profil dan login aplikasi. Di menu login ini saat membuka aplikasi traveling biasanya yang pertama kali pasti belum mendaftar lah. Nah, di sini harus mendaftar terlebih dahulu yang belum punya akun, jadi bisa mendaftar melalui email dan melalui handphone. Melalui email, handphone di sini masukkan email, kalau email, jika handphone memasukkan nomor handphone dan nanti memberikan data-data diri. Jadi nanti kalau sudah selesai nanti jika berhasil bisa login atau saat logout nanti login jika mempunyai akun, langsung menu ke home. Selanjutnya di user flow menu pemesanan. Di pemesanan ini tampilan yang pertama kali kan menu home. Di sini ada tombol pemesanan. Jadi klik tombol pemesanan jika sudah memesan maka ada pesan notifikasi pemesanan, dan jika belum maka tampilan belum ada pemesanan sama sekali. Di user flow menu destinasi wisata. Di destinasi wisata itu ada di menu home. Menu home itu tombol paling atas itu ada destinasi wisata, diklik nanti akan masuk ke tampilan kedua, yaitu tampilan destinasi wisata. Di sini kita bisa memilih nama tempat, daerah, dan nanti akan tersortir daerah-daerah yang dipilih itu. Misal Bali, nanti destinasi wisata Bali semua. Kita bisa memesan tiket jika ingin masuk terlebih dahulu, memesan tiket. Lalu di menu pembayaran nomor 3 ini ada bank dan yang retail itu pakai Indomart atau Alfamart, jadi pembayarannya melalui itu. Jika di bank itu ada beberapa bank bisa digunakan. Lalu masuk ke menu pembayaran. Selanjutnya user flow menu tiket pesawat, hampir sama yang pemesanan tiket wisata tadi. Menunya ada di menu home, itu nanti ada gambar pesawat. Nah, nanti kita masuk ke tampilan kedua itu mengisi data-data tiket pesawat, misal nama dari tempat kita mau pergi dan tempat dimana tempat kita berada gitu. Nanti bandara mana yang kita pilih dan tanggal tujuan, waktu, dan berapa kursi yang dipesan. Lalu pilih pesawatnya apa, kita memilih kursi, nanti langsung masuk ke menu pembayaran. Pembayaran hampir sama yang tadi, ada dua, retail dan bank. Selanjutnya di user flow untuk melihat berita terupdate. Di berita terupdate itu hampir sama di menu home juga, kan di bawah itu ada namanya seputar berita atau seputar berita apa gitu kan. Kita pilih aja beritanya, nanti akan masuk di berita terupdate itu info terlengkapnya. Jadi untuk kembali pilih tombol anak panah paling atas. Selanjutnya user flow menu tiket kereta. Tiket kereta juga hampir sama, untuk pembelian tiketnya hampir sama seperti pembelian tiket pesawat tadi. Kita memilih tombol yang bergambarkan kereta, nanti kita masuk ke tampilan kedua itu kita mengisi tempat, stasiun yang kita tuju, dan stasiun di mana kita berangkat. Untuk pemilihan nama stasiunnya, terus ini jadwalnya juga, pemilihan jadwal, tanggal pemberangkatan, dan pemesanan tiket. Pembayaran juga hampir sama, bank dan retail. User flow menu tiket bis juga hampir sama seperti tadi ya. Pemilihan
tombolnya itu bergambarkan bis dan memasukkan nama, alamat lengkap, dan pemilihan terminal pemberangkatan dan terminal tujuan. Untuk selanjutnya hampir sama, untuk pembayaran juga ada 2, retail dan bank. User flow menu hotel. Di menu hotel ini juga pemesanan melalui di tampilan home dengan menu nama hotel atau villa kayaknya. Dan di sini ada pemilihan tempat di mana daerah kita yang akan kita cari hotelnya. Di sini ada menu dari tempat tersebut, ada hotel beberapa. Nanti kita pilih, masuk ke menu pembayaran. Untuk pemilihan kamar, terus pengisian data diri, menu bayarnya hampir sama tadi. User flow menu kuliner. Di kuliner ini juga di menu home, tampilan menu kulinernya makanan. Kita memilih destinasinya itu tempat di mana kita ingin mencari restoran dan makanan. Misalnya di sini Yogyakarta atau Bali atau sekitarnya. Nanti kita pilih, nanti ada tampilan di mana tempat restoran tersebut di daerah tersebut, dan kita pilih saja makanannya untuk info lengkapnya. Dan di sini kita jika ingin memesan, pilih pesan dan bayar. Pembayaran masih sama melalui bank dan retail, Alfa atau Indomaret. Di sini mockup di sini saya tidak akan banyak menerangkan atau menjelaskan karena sudah sangat dijelaskan secara rinci oleh Muhammad Ersad dalam alur user flow-nya tadi. Tampilan home di sini, tampilan home aplikasi ada untuk pemesanan tiket kereta api, hotel, bis, kuliner, dan wisata. Contoh tampilan menu cari tempat wisata, mungkin tadi sudah sangat dijelaskan secara rinci oleh Muhammad Ersad. Kita cari kota yang akan kita tuju, lalu pilih destinasinya, maka akan muncul harga tiket perorangan. Lanjut. Tampilan menu kuliner juga seperti itu, hampir sama dengan tampilan menu wisata. Tampilan berita terupdate. Di sini terdapat beberapa berita terupdate, contohnya di sini coronavirus atau COVID-19. Tampilan menu pesan bis sama seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Ersad, di mana di sana terdapat daerah atau kota yang titik keberangkatan yang akan kita pilih dan kota tujuan yang kita pilih. Ada tanggalnya, jumlah kursi yang kita pilih. Untuk pembayarannya udah dijelaskan tadi oleh Mas Ersad, yaitu bisa melalui bank dan bisa melalui gerai retail. Mungkin ini tampilan detail dari pemesanan bis. Detail penumpang, model bisnya Gunung Harta, ekonomi C, Denpasar, tujuan Yogyakarta. Detail kontak, di sana nama lengkap penumpang Nur Pramahadi, terdapat nomor NIK, nomor telepon, dan alamat email. Tampilan menu pesan kereta di sini hampir sama dengan tampilan menu tiket bis yang tadi, di mana kita mengisi dari kota mana, menuju kota kemana, dan tanggal keberangkatan serta penumpang. Tampilan detail penumpang di sini hampir sama dengan detail pemesanan bis, di mana keretanya yaitu kereta Sri Tanjung ekonomi C dari Lempuyangan menuju Banyuwangi Kota dengan durasi 12 jam. Tampilan menu pesawat di sini hampir sama seperti tampilan menu tiket bis dan tiket kereta, di mana kita memilih titik keberangkatan dari stasiun mana, dari bandara mana, mau ke tempat tujuan bandara mana, dan memilih tanggal, memilih penumpang, memilih kabin kursi. Detail penumpang, jenis pesawatnya di sini Lion Air ekonomi C, dari Bandara Jakarta
menuju Denpasar, Bali dengan durasi waktu 1 jam 50 menit. Untuk untuk tampilan menu pesan hotel di sini akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Mas Arya Kusuma Wijaya. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai mockup. Di sini merupakan tampilan menu dari pesan hotel. Nah, di sini user bisa mencari mau mengunjungi hotel yang mana, itu bisa dipilih sesuai dengan informasi detailnya, yaitu ada rating dan alamat juga. Ya, di sini ada beberapa informasi seperti fasilitas, terus kemudian ada review dan juga rating. User juga bisa melihat kamarnya, detail kamarnya seperti apa, seperti itu. Ini adalah tampilan menu pesan hotel. Di sini kamarnya Grand Bali, terus kemudian di situ ada informasi detailnya. Terus kita bisa memilih tipenya. Dan di sini ada detail pemesanan. Di situ berisikan nama user, terus kemudian jumlah kamar yang akan kita pesan atau kita booking, terus kita bisa memilih tanggalnya. Lalu kita juga bisa memasukkan jumlah tamu yang akan menginap di situ. Nah, ketika sudah, maka akan muncul detail informasi yang telah kita inputkan. Selanjutnya, ini adalah tampilan login. Di sini bisa memasukkan email atau password. Nah, ini untuk sign up ya. Jadi mengisikan beberapa data yang nanti digunakan untuk mendaftar, seperti itu. Ada nomor handphone dan juga email. Nah, ketika kita ingin mengedit, kita bisa langsung mengedit. Di sini ada edit profil kita ya. Setelah kita selesai mendaftar, terus kemudian nama profil dan jadikan profil privat, jadi privat seperti itu. Di sini ada detail dari akun kita, yaitu informasi akun, terus kemudian negara, mata uang, bahasa, passenger quick pack, notifikasi pas, newsletter, dan info promo. Nah, ini adalah menu chat, jadi kita bisa melakukan chatting. Nah, di sini ada menu pemesanan yang telah tadi dijelaskan juga. Ada diskon, kemudian ada informasi-informasi seperti informasi berita seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai mockup. Nah, untuk prototipe sama kayak di mockup tadi, cuman ada improvement dikit ya, perbedaan dikit. Nah, kita coba ke kamar hotel nih. Mau pesan kamar hotel. Untuk halaman home dulu deh. Home itu ada car usernya juga, bisa digeser. Dan untuk hotelnya juga bisa digeser. Dan ini untuk pencariannya ya. Ini untuk tombol pembatalan aksi, dan di sini ada poin. Untuk tampilan dari ini. Untuk tampilan pemesanan hotel seperti ini ya. Misalnya ini mau ke Yogyakarta, return, di sini ada check-in, kamarnya berapa, tamunya mau berapa. Nah, di sini tampilannya, misalnya kamarnya habis, itu akan ngeblur terus ada tulisan kamar hotel habis. Nah, di sini ada detail, overview, dan review. Ada tipe kamarnya, terus ada fasilitasnya yang bisa digeser ya. Dan untuk reviewnya ada juga. Dan misalnya udah cocok nih, kita select room, lanjut pilih. Ini pemberian buat data pribadinya diisi, dan data apa yang sama apa tadi, booking ini ya, kamarnya. Nah, ini pembayarannya kita ada Alfamart, Mandiri, Muamalah BRI, dan ini outlet sama Bank ya. Nah, misalnya kita pilih Alfamart, nah di sini udah otomatis bertambah menjadi 615 untuk 2 kamar, sudah termasuk PPN, dan kita mau lanjutkan, dan kita bayar tagihan. Nah, ini screen-nya di sini untuk kode tagihannya dan waktunya ya. Yang misalnya kita udah bayar, kita tinggal klik sudah bayar. Nah, di sini untuk aktivitinya, misalnya di Indolux Hotel pada tanggal 30 Juni 2001 dan check out 31 Juni 2021. Next, untuk prototipe yang selanjutnya.
Untuk selanjutnya cuma hotel sama wisata aja ya. Soalnya untuk tiket bis, pesawat, kereta itu mirip-mirip dan kuliner juga mirip-mirip dengan wisata. Maka dari untuk sampelnya, untuk contohnya itu kami buat untuk hotel dan wisata. Nah, untuk wisata di sini ada kategorinya apa dan rekomendasinya dari sistemnya seperti apa. Nah, kita coba milih ke Semarang. Nah, di sini ada penjadinya berupa 30 wisata dan ini masih campur ya kategorinya ya. Jadi bisa diklik misalnya pantai, nanti munculnya kategori pantai, gunung munculnya kategori gunung, hutan munculnya kategori hutan. Nah, untuk misalnya kita mau ke Dusun Semilir nih, mau beli. Nah, kita geser aja di sini, nanti akan muncul beli tiket. Kita klik beli tiket. Dan di sini ada form. Ini untuk harga belum nambah ya. Kita lanjut bayar. Nah, untuk QR-nya di sini nanti ditunjukkan oleh petugasnya. Nah, kita klik bayar dan baiklah. Nah, di sini untuk aktivitinya atau riwayatnya kita klik. Nah, di sini nanti QR ini untuk sebagai bukti kehadiran aja untuk menggantikan statusnya. Kita udah ongoing atau done. Oke. Sekian